Teman-teman lihat acara deklarasi dukungan PSI pada pasangan Pak Prabowo Gibran kemarin malam nggak? Terutama ketika Capres Koalisi Indonesia Maju itu diberi panggung untuk bicara. Ya ampun, yang kayak gitu mau kita pilih jadi presiden. Dan dilihat dari tatapan mereka yang hadir, semua kayak jantungan. Beneran nih, Pak Prabowo mau pidato lama dan tanpa teks. Ini dia, info terkini Widya. Gila, mana saya punya staff, aku nggak dikasih, gue nggak dikasih pointers. Oh, ini belum sambutan. Bagi yang belum tahu, silahkan perhatikan di setiap acara yang ada pidato Pak Prabowo. Bisa dipastikan sambutan selalu pakai teks atau naskah yang sudah disiapkan oleh staf. Kalau ada selingan bicara tanpa teks, itu berbentuk cuma cerita, tidak terkait materi maupun ide atau gagasan. Ya, semacam peristiwa yang dia alami sendiri, sehingga tidak takut kalau ada salah yang pernah dia alami, apa yang bisa diceritakan gitu. Bentuk teks atau naskah pun yang disampaikan sering berkutat kupasan soal keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi, bukan visi misi dirinya atau catatan pemikiran menuju Indonesia lebih baik. Di acara PSI kemarin, begitu naik panggung dan belum ada naskah pidato, komplain ke ajudannya, mengapa belum dikasih naskah. Ditegur begitu, ajudannya buru-buru menyerahkan naskah yang memang disiapkan. Lah kok baru dikasihkan, sudah bingung lagi. Karena seperti acara-acara seremonial lainnya, yang pertama kan ucapan pada elit partai, petinggi partai yang kebetulan malam itu hadir. Kata yang terhormat untuk beberapa tokoh dan banyak banget daftarnya. Keengganan membaca itu dia sampaikan. Terbahaklah yang hadir. Kira-kira bila jadi presiden, datang dalam kunjungan atau peresmian, malah tidak mau sebut siapa yang hadir dalam sambutan. Apa jadinya ya? Tidak menghormati tamu undangannya. Begini mau jadi presiden. Kebetulan di kursi depan memang lengkap hadir pentolan partai pendukung di Koalisi Indonesia Maju. Ada Mas Ibas dari Demokrat, ada Pak Anies Mata dari Gelora, lalu juga Pak Yusril dari Partai Bulan Bintang, Pak Ahmad Muzani dari Gerindra, serta lainnya. Merasa sudah kenal, sudah merasa akrab, Menhan merasa tidak perlu membacakan semua. Kan tidak benar, tidak mau menghormati tamu lainnya ya. Sempat pula berseloroh, jika tidak dibacakan nanti tersinggung dan meninggalkan koalisi. Nanti tersinggung, ketua umum tersinggung, sekjen tersinggung, nanti ninggalin koalisi. Kok jadi mikir ya? Ini Pak Prabowo yang sudah tidak kuat membaca naskah seremonial, atau bila dibacakan karena ada ancaman partai akan keluar koalisi. Baru jadi capres saja, kelihatan suka bertingkah yang aneh-aneh. Apa jadinya bila sudah benar-benar jadi presiden? Apa enggak bakal semaunya sendiri? Enggak mau nurut aturan yang ada? Usai berseloroh di awal, lawan Presiden Jokowi di 2 kali pilpres itu kemudian bercerita apa yang dirasakan jadi menterinya Pak Jokowi. Dan itu keputusan yang pasti termasuk memastikan ada komitmen yang baik dari Presiden bekerja untuk rakyatnya. Momentum berikutnya, mantan menantu Pak Harto membuat pengakuan, lebih baik tidak menjadi apa-apa daripada berbohong pada diri sendiri. Benar, siap, nggak jadi apa-apa. Kalah pilpres 3 kali kok siap tidak jadi apa-apa. Nafsu berkuasamu itu loh terlalu besar, Pak. Meski ngerti rakyat tak menghendaki. Pak Prabowo kemudian menceritakan berbagai hal di mana program pemerintah saat ini butuh dilanjutkan.
sehingga dirinya menyatakan masih berkeinginan menjadi seorang capres dan meminta mandat dari rakyat. Bagi seorang Prabowo, dukungan pemuda dan generasi muda adalah masa depan bangsa. Prabowo menuturkan, bila generasinya adalah generasi jembatan. Waktu mengungkapkan hal itu, sangat kentara diucapkan dengan penuh kehati-hatian. Sepertinya Prabowo menghindari kata tua. Dia tidak ingin dipersepsikan dengan sepuh. Siapapun tahu, tua akan diimajinasikan dengan hal-hal yang akan merugikan bagi rakyat. Tua itu identik dengan lambat, tidak visioner, jadul, kolot, konvensional, serta serba bukan kekinian lah. Tidak milenial. Nggak kepikiran juga tuh ya. Apa jadinya bila Menhan kita itu bicara tanpa naskah sejak awal sampai akhir? Mungkin belum pernah. Sekiranya 10 menit di atas panggung, Pak Prabowo minta izin tidak perlu lama-lama berpidato. Lah wong calon presiden kok nggak mau berpidato berlama-lama ki piye to Jano? Namun kemudian pidatonya dilanjutkan kembali. Dirinya menuturkan ada beberapa pihak terkejut atas perubahan Prabowo yang lebih banyak bercanda. Dan itu diakui disebabkan oleh kekalahan Pilpres hingga 2 kali. Dan cerita itu menyebabkan hadirin tertawa. Lagi-lagi Menhan bertanya, disediakan waktu berapa lama untuk pidato? Malah menegur sekretaris pribadinya terlalu mengatur waktu. Dan terdengar celutukan, yang jadi capres siapa? Yang ngatur siapa? Karuan toh, celometan itu kembali membuat ruangan bergemuruh. Mau tahu yang dirasakan Sekpri Pak Prabowo disentil begitu? Mesti jantungan, mesti serba salah. Gimana tidak dilema? Soalnya bila dibebaskan waktu pidato, bakalan ada banyak salah kata, salah ucap, serta bisa jadi kepleset lidah yang menjadikan kerugian bagi Pak Prabowo itu sendiri. Sekpri terasa serba salah, merasa semua yang dilakukan ada ketakutan dengan Pak Prabowo. Mau negur tidak berani, tidak ditegur nanti salah bicara. Kalau sampai keluar kalimat keliru, dijamin Sekprinya yang diomelin. Sama siapa? Yo sama Pak Prabowo lah. Kenapa nggak batasin waktu? Kenapa nggak kasih kode? Kenapa kamu diam saja? Dan lain sebagainya. Kenapa? Selalu salah. Gimana coba? Punya bos wataknya kayak gitu. Teman-teman mau punya bos seperti itu? Punya calon presiden seperti itu? Peningan kita. Dan tak berapa lama terbukti kekhawatiran itu terjadi. Berawal dari kata waktu saya masih muda. Langsung diteruskan kata sekarang agak muda. Pasti ini pesan dari tim internalnya untuk tidak nyenggol kata tua. Lah pemilih mudanya kan banyak masa yang tua nggak tahu diri, masih aja nyapres. Nama Presiden Jokowi juga disebut beberapa kali, semacam menjadi afirmasi atau legitimasi. Hanya dialah satu-satunya yang paling pas menggantikan bapaknya Gibran. Kan logikanya gimana gitu ya? Yang namanya pengganti biasanya lebih baik, lebih kuat, lebih smart, dan kelebihan lainnya. Pak Jokowi usianya 62 tahun, bakal digantikan orang yang usianya 72 tahun. Pak Jokowi pertama kali jadi wali kota usia 42 tahun. Terus naik hingga ujungnya jadi presiden. Setidaknya 12 tahun di pemerintahan. Karir Pak Prabowo ini di pemerintahan hanya di militer dan baru tahun 2019 menjadi menteri. Bila dihitung ya hanya 5 tahun ini. Pak Jokowi hingga sekarang didampingi Bu Iriana. Tempat bersandar bila ada masalah. Juga tiap libur bisa bercengkrama dengan beberapa cucunya. Pak Prabowo, kalau libur sih juga didampingi, juga bercengkrama juga. Tapi dengan kuda maupun ajudannya. Karena kan istrinya sudah pisah dan anaknya tinggal di Amerika. Ya terpaksa hanya dengan kuda dan ajudannya.
Bisa tahu bagaimana kapasitas skill di bidang pemerintahan? Kapan kira-kira Pak Prabowo meniti karir yang berjenjang di pemerintahan? Pengalaman atau rekam jejak di kemiliteran jelas tidak apple to apple dengan pemerintah. Di militer berlaku komando, dan bila itu diterapkan di pemerintahan, wah, bisa bubar jalan ASN atau rakyat kita. Juga dari apa yang saya ceritakan tadi, dari awal tadi memberi gambaran, benarkah masyarakat Indonesia mau gantinya Pak Jokowi itu Pak Prabowo? Coba deh, tuh yang di sebelahmu ditanya, dicolek, serius, beneran. Kalau saya sih enggak banget. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam gerak cepat untuk Indonesia. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya